Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ali di Purwodadi. Mas Ali menceritakan, di Purworejo. Mas Ali menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Jadi pada tahun 2009 tersebut, Mas Ali kan memang tinggalnya itu di area pemakaman. Rumahnya itu deket banget sama pemakaman, nggak ada 10 meter itu udah pinggiran pemakaman ya. Ya sisanya itu masih kebun atau tanah kosong. Kalau malam yang jelas sepi banget di situ. Orang siang aja sepi, apalagi kalau malam. Tapi Mas Ali itu dan keluarga sudah terbiasa tinggal di tempat tersebut. Mas Ali sendiri anak kedua, dia itu punya seorang kakak laki-laki juga dan belum menikah. Nah, di situ cuman si kakaknya ini udah bekerja gitu ya. Mas Ali sendiri kalau misalkan ada orang meninggal, dia itu ya suka bantu-bantu gitu ya, suka bantu-bantu ngegali atau apa kayak gitu. Bapaknya Mas Ali sendiri kebetulan adalah salah satu juru kunci. Jadi juru kuncinya itu ada dua di sana. Nah, salah satunya itu si bapaknya Mas Ali. Ada dua pintu, satu lewat rumahnya Mas Ali, sama satunya itu di seberang sana itu juga ada pintu lagi. Nah, untuk yang bagian sana, yang kalau misal meninggal orang daerah sana gitu ya, itu juru kuncinya itu beda lagi. Kalau misal daerah sini, itu nanti larinya ke bapaknya Mas Ali. Kayak gitu, dilakoni udah beberapa tahun, ikut-ikut bantu bapak-bapak yang memang tugasnya itu ngegali kuburan gitu ya. Suka bantu aja, ya mesti dikasih syukur, nggak dikasih pun nggak apa-apalah gitu. Orang ya kadang rame di situ kan, misal ada orang meninggal. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo sebentar bawang gorengnya Wijinya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang kemarin sudah memesan, sudah membeli bawang gorengnya Wiji. Semoga suka, semoga berlangganan. Untuk kawan-kawan yang mungkin penasaran belum memesan atau apa, bisa didapat di Shopee, Tokopedia, atau channel-channel yang lainnya. Ada di deskripsi video di bawah ini. Itu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi ceritanya Mas Ali. Nah, di tahun 2009 itu ada sesuatu yang spesial. Sesuatu yang sepanjang Mas Ali mampu mengingat, baru pertama kali kejadian. Nah, kebetulan juga memang waktu itu ada yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia dan yang meninggal itu adalah orang spesial juga, dalam artian tuh begini. Dia itu semasa hidupnya memang terkenal atau lumayan cukup ditakuti oleh warga karena menyandang titel atau ada embel-embel sebagai seorang dukun gitu ya. Banyak warga takut tentu saja, tidak berani macam-macam, dan secara otomatis dia itu juga dihormati karena banyak juga warga yang meminta bantuannya, terutama untuk sesuatu yang berhubungan dengan mistis-mistis. Kalau misal ada orang sakit, itu datang ke situ, ya diobatin, kadang sembuh, kadang enggak. Tapi kepercayaan warga itu masih kuat di sana, dan orangnya termasuk orang yang baik. Mohon maaf, orangnya itu orang yang baik, bersosialisasi, enggak sombong juga, meskipun ditakutin sama warga, disegani ya lebih tepatnya. Tapi di satu sisi kadang begitu. Pernah ada satu keributan antara si orang ini, si dukun ini, anggap aja namanya Pak Mukri gitu ya, biar gampang gitu. Si Pak Mukri ini pernah ada keributan sama salah satu tetangga, dan tetangganya ini tetangga yang bukan orang biasa juga. Orang kaya lah di situ, dan keributan karena ribut masalah tanah. Jadi tanahnya Pak Mukri itu memang seberangan sama tanahnya si orang kaya tersebut. Nah, Pak Mukri ini menurut ceritanya nggak terima karena apa? Diserobot. Waktu si orang kaya tersebut mau bikin pagar baru, pondasi gitu ya, ini tuh nyerobot beberapa senti lah kayak gitu, dan itu tuh lumayan kelihatan
dilihat dari patok. Nah, dari situ ada keributan dan si orang kaya tersebut, ya wis udah kayak gini mau gimana lagi, jawabannya tuh seperti itu. Ya nggak bisa, ini kan kamu udah nyerobot tanah saya, walau segini diukur tapi kan ya kayak gitu banyak gitu kan. Keributan terjadi dan waktu itu si Pak Mukri sempat mengancam. Kamu kalau misal caranya seperti ini, hati-hati ya, kata si Pak Mukri. Itu dibilang seperti itu, hati-hati. Dan Pak Mukri pun ngomongnya di depan para warga, jadi banyak yang menyaksikan, ngomongnya siang-siang. Nah, udah pulanglah Pak Mukri, nggak mau memperpanjang keributan di sana, biarin aja lah tanahku diserobot atau apa, nanti lihat aja. Dan ternyata benar, kurang lebih sekitar 10 hari dari kejadian atau dari keributan tersebut, si keluarga ini satu persatu itu mulai sakit. Pertama dari suaminya, dari si bapak yang ada di rumah tersebut, itu mulai sakit. Sakit udah beberapa hari gitu kan. Terus apa? Disusul sama istrinya juga sakit. Ditambah lagi anak-anaknya itu sakit. Dan sakit mereka itu kayak gitu, parah. Yang anaknya itu sembuh, cuman si bapak itu nggak sembuh. Sampai kurang lebih sampai beberapa minggu gitu ya, itu nggak sembuh-sembuh dan akhirnya si bapak itu pun meninggal. Nah dari sana mulai ada omongan, yang omongannya ya kayak gitu sih, cari masalah sama Mbah Mukri gitu, bilangnya seperti itu. Mbah Mukrinya sendiri tuh nggak pernah ngomong apapun setelah itu, cuman warga yang menyimpulkan satu tumbang. Nah istrinya kan kemarin udah sempet sembuh, setelah beberapa bulan istrinya pun nyusul sakit lagi. Jadi dalam 1 tahun itu di rumah tersebut ada 2 orang meninggal. Suami istri meninggal dalam 1 tahun dan disusul lagi sama anak pertamanya ini yang juga jagoan gitu ya. Mentang-mentang orang kaya di kampung, anaknya juga sombong atau apa, tiba-tiba sakit juga. Ya makin kuatlah dugaan warga, ini pasti ada hubungannya sama Mbah Mukri. Bisa jadi dihajar nih sama Mbah Mukri. Cuman di kondisi tersebut, kalaupun memang iya benar pelakunya adalah Mbah Mukri, itu kan ya tentu saja itu bukan sesuatu yang baik ya. Tapi warga itu kayak berkubu-kubu gitu. Dan sebagian besar warga lebih mendukung Mbah Mukri karena tahu latar belakang masalahnya itu masalah tanah yang diserobot. Dan warga juga tidak suka dengan keluarga yang kaya yang memang sombong itu kan. Akhirnya sudah, warga pun banyak mendukung, yaitu tadi, oh sini karena Mbah Mukri, dan nggak melihat kesalahannya Mbah Mukri bahwa hal itu tuh nggak baik gitu ya. Kalaupun itu benar dilakukan sama si Mbah kayak gitu, makin ya akhirnya warga pun jadi makin segen dan gimana, jangan macam-macam lah sama Mbah Mukri. Itu juga lagi dihabisin tuh keluarga itu, bilangnya kayak gitu. Dan bener aja nyusul 3 orang. Berarti anak yang paling gedenya yang tadi sakit pun meninggal juga dalam kurun waktu sekitar 3 bulan. Itu 3 orang di rumah tersebut meninggal. Makin kuat. Nah ini anaknya tuh tinggal 3 di sana. Dan secara perekonomian dan sebagainya itu udah mulai goyang gitu ya, karena yang ngurusin usahanya itu kan udah ada. Sementara anak-anak yang masih ada di situ itu tuh tinggal sedikit. Sampai pada suatu hari ada salah satu perwakilan dari keluarga itu, jadi masih saudaranya, ini tuh ngajak ke 3 anaknya yang masih hidup tersebut main ke rumahnya Mbah Mukri. Dan ya orang-orang melihat gitu ya, oh mereka ke sana mau pada apa nih? Paling mau minta maaf kali ya, warga nebak-nebak seperti itu kan. Dan ternyata memang benar. Ya warga pun nanya, Mbah itu kenapa Mbah kesini Mbah? Oh mereka itu minta maaf, kata si Mbah Mukri. Oh baguslah Mbah minta maaf gitu ya. Cuman saya juga bingung. Mau minta maaf apa? Yang berbuat salah kan orang tua mereka. Sementara mereka ya mereka nggak tahu apa-apa gitu. Jadi makanya lu minta maaf apa? Ya Mbah minta maaf begini karena masalah itu tadi. Ya Mbah Mukri pun bilang, oh sudahlah masalah itu ya sudah katanya. Dan Mbah Mukri itu nggak pernah ngebahas, makanya jangan macem-macem gitu ya. Itu orang tuamu tak habisin atau itu, nggak pernah keluar statement semacam itu. Mbah Mukri itu diem aja orangnya. Akhirnya pulanglah ke 3 anaknya tersebut.
Waktu berjalan gitu ya. Nah, dari kasus tersebutlah Mbah Mukri itu jadi orang yang lebih disegani lagi dari sebelumnya. Makin banyak pasien datang ke sana, termasuk warga-warga sekitar juga. Kalau misal sakit sekiranya susah buat diobatin, nanti larinya ke Mbah Mukri. Ya ada yang sembuh, ada yang enggak semacam itu. Dan beberapa tahun kemudian Mbah Mukri pun dikabarkan sakit. Ya sakit karena memang udah sepuh ya, usia itu udah 70 tahun lebih. Dan akhirnya Mbah Mukri pun meninggal. Saat meninggal tadi tentu saja gempar dan banyak yang datang kayak gitu ya. Banyak yang kehilangan sama Mbah Mukri tadi. Terutama keluarga-keluarga yang pernah dibantu sampai sembuh kayak gitu ya. Atau mungkin pokoknya kasus-kasus yang lain lah kayak gitu. Nah, ini kan rame. Bahkan dari pagi hari ini meninggalnya tuh selepas subuh gitu. Ketahuan meninggal itu selepas subuh. Akhirnya kan pagi-pagi itu udah rame orang-orang termasuk di kuburan, di makam. Dan kebetulan makaminya itu di areanya Mas Ali, lewat ke situ nanti. Nah, Mas Ali kan ikut bantu-bantu ngegaliin lubang di sana, lubang tanah kuburannya gitu. Nah, waktu itu tuh ada sesuatu yang aneh. Mbah Mukri meninggal itu di musim kemarau. Tanah itu lagi keras-kerasnya gitu ya. Anehnya tuh begini. Tanah itu baru digali sekitar setengah meter. Nah, tiba-tiba keluar air dari salah satu ya sisi dindingnya di sana. Itu ngucur air kucuk-kucuk. Kok ada air? Ini jangan-jangan ada pipa bocor atau gimana mikirnya warga. Soalnya ini tuh lagi musim kemarau, nggak mungkin gitu ya. Nggak ada air di permukaan dan tanah itu kondisinya itu udah kering. Ya kayak gitu loh, kok ngocor seperti ini sampai di bagian bawah itu jadi becek, jadi ini kan. Akhirnya apa? Tanah yang tadinya keras banget, ini tuh gampang banget ngegalinya. Wah, ini kan begitu becek terus langsung nyerep gitu kan. Begitu nyerep, air itu berhenti dengan sendirinya. Terus digali lagi tuh ya jadi tanahnya tuh lumayan lembut gitu, lumayan empuk. Digali jadi makin cepat ya. Dari situ pun muncul omongan gitu ya. Wah, Mbah Mukri mungkin karena orangnya baik, jadi kita ngegali lubang pun, Mas Ali juga kan ikut ngegali. Kita ngegali lubang pun jadi dimudahkan, jadi digampangin. Katanya begitu, ada warga yang ngomong seperti itu. Dan cerita itu pun segera menyebar. Dan makin ramailah Mbah Mukri yang ngelayatin. Nah ini cuman setelah tanah itu selesai digali dan mayat itu mau dibawa ke makam tersebut, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Tanahnya itu ambruk. Bruk, bener-bener ambruk. Ini di bagian bukan dari bagian atas ya, tapi dari bagian tengah. Itu kalau makam orang muslim itu kan ngadepnya utara selatan gitu. Kepalanya ditaruh di sisi utara, kakinya di selatan. Nah, ini di sisi barat dan biasanya dimiringin, ngadepin ke arah barat sana. Nah, ini di sisi yang barat itu tiba-tiba cekung, ambruk, bener-bener ambruk. Pertama ngedenger suara kayak gitu kan, Mas Ali, suara apaan? Soalnya dari permukaan itu nggak kelihatan. Begitu pas dilongok, tanah itu ambruk sendiri ya terpaksa. Akhirnya orang-orang tersebut kan turun lagi, ngegali, dikeluarin lagi tanah-tanah tersebut. Di atasnya itu masih ada. Nah ini kan kalau keinjek itu bisa brek gitu kan. Akhirnya dihancurin sekalian, dipangkas sekalian. Nah begitu udah dipangkas, udah ngasih tahu ke yang di sana, sempat ditunda sekitar 5-10 menit karena itu tadi masih ngebersihin tanah yang ada di situ. Jadi tanahnya itu dari atas itu udah bukan kotak, tapi sisi yang sebelah barat itu udah cowak gitu ya, udah amblas ke bawah. Akhirnya diangkat, dipinggir-pinggirin, jenazah pun datang tiba. Saat dimakamin nggak terjadi apapun, semuanya normal, tapi ya sempat ada omongan-omongan di situ ya. Udah selesai pemakaman, udah diuruk dan sebagainya, warga kan pulang. Setelah pulang, cerita makin berkembang. Ada apa ya? Terutama pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ya kok bisa seperti itu ya? Kok bisa ambruk? Pertama,
katanya ada air dipermudah, ini kok diambrukin kayak gitu. Oh mungkin kurang lebar kali ukurannya, makanya tanah itu lebih tahu, jadi melebarkan diri. Ya, orang yang sebagai simpatisannya Mbah Mukri itu ngomongnya selalu positif kayak gitu. Tapi di satu sisi juga ada pendapat-pendapat negatif masalah hal tersebut. Mas Ali itu lebih kebawa ke pendapat yang positif. Oh yes, memang ya Mbah Mukri kan sering bantu orang, meskipun dengar-dengar serem juga, karena yaitu warga itu percaya kalau keluarga yang di sana itu secara tidak langsung itu dihabisin sama Mbah Mukri gitu. Itu kayak gitu. Tapi sudah, setelah dimakamkan itu tadi udah selesai. Malam harinya Mas Ali pun datang ke rumahnya Mbah Mukri untuk acara tahlilan. Sepulang dari tahlilan itu sekitar jam 8 malam, Mas Ali, bapaknya udah di dalam rumah ya. Bapak itu ikut tahlilan juga, cuman pulang duluan. Si Mas Ali sempat ngobrol-ngobrol sebentar, akhirnya pulang. Nah saat pulang, Mas Ali itu mendengar bruk, ada bunyi kayak gitu. Apa ya? Itu kayak ada sesuatu yang ambruk. Dan Mas Ali itu penasaran. Kan dia hidup di dekat kuburan, suara itu dari kuburan. Dan Mas Ali itu udah nggak dibilang takut ya, enggak, udah merupakan sesuatu yang biasa-biasa aja lah untuk masalah itu. Akhirnya ke sana mendekat ke arah kuburan tersebut, dan Mas Ali itu udah curiga, ini jangan-jangan makamnya Mbah Mukri nih di sini. Akhirnya coba ditengokin ke sana, ternyata bener kuburannya Mbah Mukri. Tadinya itu kan munjung-munjung begini, tanahnya itu banyak, dan umumnya atau lazimnya tanah amblas itu setelah ada hujan, biasanya begitu ya. Ada hujan, selama masih musim kemarau itu akan bertahan kayak gitu. Kalaupun turun ya turunnya tuh pelan banget. Ini tuh enggak bisa brek turun itu sampai dalam. Loh, kok langsung nyampe dalam segini, sampai kayak setengah lubang, bener-bener brek gitu kan. Mas Ali, loh kok kayak gini? Aku laporan ke bapak, aku laporan ke bapak. Ngomong sama bapaknya, Pak, itu kuburannya Mbah Mukri, Pak. Kenapa kuburannya Mbah Mukri? Itu bolong, Pak, katanya. Bolong gimana? Ambles. Iya, Pak, ambles. Aneh, Pak, kan padahal ini, dan kayaknya tanahnya itu ada yang berkurang, Pak, kata si Mas Ali-nya. Bapak pun diem aja, dan bapak itu ke sana. Akhirnya nengokin ke kuburan. Oh iya bener kayak gini ya. Kok bisa seperti ini ya? Tanahnya kemana ya? Kata si itu kan. Kata si bapak. Ya Mas Alinya diem aja karena nggak ngerti masalah tersebut, dan akhirnya bapak pun pergi menuju ke keluarganya Mbah Mukri. Ngomong masalah itu tadi, nuwun sewu, mohon maaf saya kesini tuh mau ngasih tahu, Mas Ali juga ikut. Kuburannya Mbah Mukri amblas katanya, itu sebaiknya diuruk lagi katanya begitu kan, ditambahin tanah. Oh iya dari keluarganya Mbah Mukri pun mengiyakan, tapi ya keesokan harinya. Nah malam itu Mas Ali disuruh sama bapak, Li, kamu itu Li, yang di samping-samping itu diturunin aja Li, biar lebih tebel lagi, kata si itu. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya Mas Ali kan ke rumah keranda, di situ tuh ada pacul dan sebagainya. Ini malam-malam ya, sekitar jam 9 malam ditemenin bapaknya. Ini dipinggirin gitu, yang tadinya sisa tanah di samping yang gak amblas itu diketengahin, jadi masuk ke dalam lubang itu lumayan cukup menutup, meskipun itu pun belum penuh. Mas Ali tambah bingung, iya ya Pak ya, tanahnya kok seolah-olah kayak kurang ya Pak ya. Iya bapak juga bingung gitu kan, biasanya orang kan kalau suka nyorok tanahnya tuh kayak kebanyakan gitu, kata si bapak. Terus ya kayak gitu, dengar-dengar sih katanya susah buat dimakamin, tapi ini kok kayak kebalikannya ya, kata si itu. Iya ya Pak, ya aneh ya Pak begini. Ya udah, kamu di sini sendirian berani nggak Li? Oh, berani Pak, nggak apa-apa Pak, kata si Mas Ali. Iya bapak mau buang air, kata si bapaknya. Akhirnya bapaknya pun pulang, Mas Ali sendirian di sana nyelesain itu tadi. Saat lagi nyelesain itu, tiba-tiba Mas Ali tuh ngerasa ada sesuatu yang bergetar di sana, gitu. Kayak semacam gempa, tapi nggak sekuat gempa. Itu cuman kayak getaran-getaran lokal. Ini tuh apa? Mas Ali kan nengok ke belakang. Ini tanahnya itu kayak bergerak di dalam di situ. Kayak benar-benar bergerak. Mas Ali pun loh ini kenapa nih? Disitulah Mas Ali pertama kali untuk
merasakan yang namanya takut gitu, berada di kuburan sendiri dan dia itu takut. Loh kok tanahnya begitu, kok tanahnya begitu. Mas Ali pun minggir ke sana sampai akhirnya apa? Mas Ali itu melihat jasadnya si Mbah Mukri itu keluar dari tanah. Tapi memang nggak semuanya, cuman kayak kelihatan di bagian tangan gitu kan. Kain putih gitu doang. Di situ Mas Ali langsung lari manggil bapaknya. Bapaknya itu masih itu tadi di WC. Pak gitu kan. Kenapa Li? Kamu kayak habis ngelihat setan. Pak, bukan setan, Pak, ini bukan setan. Terus kenapa? Bapaknya ngomong sambil di dalam WC. Terus kenapa, Pak? Mbah Mukri keluar, Pak, Mbah Mukri keluar. Keluar gimana katanya? Orang sakit aja, susah bergerak. Orang meninggal masa keluar. Pak, sumpah, Pak, Mbah Mukri itu keluar, Pak. Mayitnya itu tiba-tiba keangkat ke atas, Pak, katanya begitu. Keangkat ke atas. Emang kamu ngelihat? Ngelihat, Pak, aku ngelihat itu kainnya itu kelihatan, Pak. Nyumbul ke atas itu, Pak. Itu bener-bener, Pak, kata si Mas Ali, Pak. Kata si Mas Alinya itu begitu. Kayak gitu, Pak. Ya udah sebentar, kata si bapak. Akhirnya bapak pun bersih-bersih. Mas Ali itu dengan resah. Ibunya pun nanya, Li, kenapa, Li? Itu, Bu, kuburannya Mbah Mukri. Mbah Mukrinya itu kayak mau keluar dari dalam. Mau keluar dari dalam gimana? Ya kayak gitu, Bu, digambarin sama Mas Ali begini-begini. Akhirnya bapaknya pun selesai. Bapak pun yuk ke sana lagi ke kuburan, tapi nggak ngasih tahu orang-orang ya. Mereka berdua sama Mas Ali balik lagi ke kuburan sana. Saat ditengok sama bapaknya, Li, Mas Ali juga bingung. Kuburan yang tadinya lubang itu kembali seperti semula, kayak rata begitu aja. Cuman munjungnya itu munjung sedikit begini, dan kembang-kembangnya tentu saja udah nggak ada gitu ya. Kembang-kembangnya itu udah berantakan. Li, kok jadi begini? Emang kamu tadi uruk itu sampai selesai ya, Li ya? Pak, aku uruk itu sampai selesai, Pak. Samping-samping ya itu, Pak, samping-sampingnya itu udah bersih dan ada bekas ini ya, gesekan pacul di tanah kayak gitu. Itu udah rapet, Pak. Kok ini terus gimana? Rapet itu dalam artian gimana? Ya masih ada lubangnya sih, Pak. Ada sekitar berapalah 20 sentian kayaknya, Pak. 20-30 senti masih. Kok ini jadi balik lagi kayak gini ya, Li ya? Ini bukan kamu ya yang bukan? Bukan, Pak. Tadi kan aku bilang, Pak, yang terakhir itu seperti itu. Kayak ada yang mau keluar dari dalam, Pak. Ya wis lah kalau kayak gitu. Bapak pun jongkok di sana, megang nisannya si Mbah Mukri. Awalnya yang namanya nisan itu pun blesek ke dalam gitu ya. Saat si Mas Ali ngerapin itu, nisan belum dipasangin. Jadi masih tergeletak di pinggirin di samping, terus tiba-tiba itu muncul. Nah, kali ini nisannya itu udah berdiri tegak lagi. Makanya Mas Ali pun bingung. Bapak pun ngomong di sana, tapi Mas Ali nggak mendengar apa yang diomongin gitu ya. Bapak cuman jongkok megang nisannya si Mbah Mukri tadi, dan udah setelah itu, udah Li, kita pulang. Iya Pak. Akhirnya kita pulang. Nah, malam hari sekitar jam 11, setengah 12 malam, Mas Ali baru inget, Pak, tadi kan kita ke keluarganya Mbah Mukri bilang kuburannya itu lobang, Pak. Nanti mereka akan nyiapin uruk besok. Itu gimana, Pak? Iya ya, Li ya. Gimana ya, Li? Ya sudah, biarin aja, kata bapaknya gitu. Udahlah, udah malam, Bapak capek gitu. Yang penting kan apa yang kita sampaikan ke keluarga mereka itu benar. Masalah nanti besok mereka bingung, loh, kok ini udah bener, udah normal, yaitu nantilah, kata si bapaknya. Iya Pak, baik Pak, kalau enggak besok pagi kita kasih tahu. Iya Pak. Nah, akhirnya apa? Pagi-pagi ternyata keluarganya si Mbah Mukri itu dari jam setengah 7 pagi, bahkan dari jam 6, itu uruknya itu udah datang ke kuburan sana sama keluarganya. Ya di situ bingung, akhirnya kan ke rumahnya Mas Ali. Li, Bapak ada, Li? Ada, Bapak ada. Akhirnya bapaknya keluar, dan ini Pak, kami mau nguruk itu. Oh iya, semalam gak tahu ada sesuatu yang aneh. Aneh kenapa, Pak? Ya kan anehnya begitu, kuburannya itu lobang, dan ya diceritakanlah semua. Li, kamu sendiri yang cerita, Li. Akhirnya Mas Ali pun cerita ke keluarganya Mbah Mukri begini-begini, dan Mas Ali pun minta maaf semalam itu mau ngasih tahu, tapi takutnya udah pada tidur atau gimana, karena kami pun kepikiran itu ya hampir tengah malam lah, kata Mas Ali. Ya sudah, ndak apa-apa, wis lah. Jadi uruk ini ya udah tetap ditaruh di sana, tetap diurukin. Akhirnya kuburan itu jadi munjung begitu ya.
akhirnya jadi munjung, dan alhamdulillahnya setelah itu memang enggak terjadi apa-apa lagi. Hanya yaitu tadi sebatas keanehan-keanehan tersebutlah. Dan Mas Ali sampai sekarang itu nggak mengerti kenapa bisa terjadi hal semacam itu. Kok bisa malam itu mengalami serangkaian hal yang unik, hal yang aneh di makamnya Mbah Mukri. Ya pertanyaan juga, apakah ini sebagai indikasi sesuatu yang baik, pertanda gitu ya, pertanda yang baik, atau sebaliknya, ini adalah sesuatu yang enggak baik dan mungkin hal ini berhubungan dengan apa yang dilakukan Mbah Mukri semasa hidupnya. Entah itu baik, entah itu enggak, terlepas dari pendapat masyarakat gitu ya. Ini Mas Ali itu enggak bisa menentukan apa yang terjadi. Tapi yang jelas Mas Ali itu menyaksikan hal yang aneh di luar nalar. Bisa jadi itu cuman halusinasinya Mas Ali, cuman tipu daya dari siapapun yang ada di sekitaran makam tersebut, ngotak-ngatik penglihatannya Mas Ali seolah-olah melihat hal kayak gitu, padahal sebenarnya yang terjadi itu enggak. Tapi hal ini melibatkan bapaknya Mas Ali juga yang melihat seperti itu. Bisa juga ini ya diotak-atik juga kayak gitu ya, dan Mas Ali pun enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Itu aja, terima kasih banyak kawan-kawan semuanya. Mungkin nggak terlalu panjang, tapi semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya, bisa menemani kawan-kawan yang mungkin menjelang tidur karena tayangnya malam, atau mungkin menemani kawan-kawan yang beraktivitas di siang hari. Semoga tetap terhibur gitu ya. Baik, itu aja cerita dari Mas Ali di Purworejo kalau nggak salah ya, Purworejo atau Purwodadi. Pokoknya itu. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah kasih support, sudah kasih dukungan apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Tak lupa juga kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji yang muter-muter di sini, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.